Oke, selamat sore Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 terdiri dari Adrian Mikael, Aditya Sanjaya, dan Anika Immanuel Manik akan menjelaskan jurnal kami yaitu mengenai pemanfaatan daur ulang limbah berbasis sistem informasi. Abstrak, selama masa pandemi COVID-19 terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah sampah termasuk plastik. Menurut Oskam et al. 1991, mereka menyimpulkan bahwa pengetahuan yang spesifik tentang daur ulang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap niat untuk mendaur ulang daripada pengetahuan umum tentang isu lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pemilik limbah berinteraksi dengan pengepul limbah. Kata kuncinya yaitu limbah rumah tangga, daur ulang, dan lingkungan. 1. Pendahuluan. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, menunjukkan bahwa masa pandemi COVID-19 terjadi peningkatan volume sampah plastik. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial yang menyebabkan sebagian besar masyarakat melakukan belanja online. Penggunaan kemasan plastik meningkat sebesar 96%, sejalan dengan peningkatan transaksi belanja online sebesar 62%, terutama dalam layanan antar makanan siap saji yang mencapai 47%. Frekuensi belanja online juga meningkat hingga 10 kali dalam sebulan. Akibat peningkatan belanja online ini, jumlah sampah plastik rumah tangga juga meningkat. Jenis sampah plastik yang paling umum adalah kemasan, pembungkus, bubble wrap, kantong plastik saat pengemasan produk ini beli, serta masker bekas sebagai bagian dari protokol kesehatan sehari-hari. Data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia, INAPLAS, dan Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa total sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, dan sebanyak 3,2 juta ton diantaranya dibuang ke laut. Sebagian besar sampah plastik berasal dari konsumsi rumah tangga, seperti sedotan plastik, botol plastik, kantong plastik, dan kemasan saset. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah plastik ini dapat mencemari air, tanah, sungai, dan udara. Apabila sampah plastik tidak dikelola dengan baik, dapat terbawa oleh air menuju sungai dan akhirnya mencemari laut. Puing-puing sampah tersebut akan menjadi mikroplastik dengan ukuran kurang dari 5 mm yang dapat mencemari biota di sungai dan laut. Pada tahun 2001, tanggal 22 Februari ditetapkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Republik Indonesia. KLHK telah berkomitmen untuk mengurangi jumlah sampah hingga 30% pada tahun 2025. Salah satu upaya yang diperlukan adalah mengurangi penggunaan kemasan botol plastik yang mencapai 6,8 juta ton per tahun dan mengalami peningkatan 5% setiap tahunnya. Untuk mengurangi jumlah sampah plastik, terutama kemasan plastik, perlu diterapkan konsep ekonomi sirkular, di mana kemasan plastik harus dapat didaur ulang atau terurai dalam waktu yang singkat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Andika Manik. Metode penelitian. Ada dua metode penelitian. A. Metodologi pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu 1. Studi kepustakaan. Dilakukan dengan sumber pustaka seperti jurnal, artikel, dan buku penelitian. Kepustakaan digunakan untuk mendukung penelitian dan mendapatkan informasi yang sesuai. 2. Observasi. Dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam hal ini, kunjungan ke pengepul limbah untuk melihat, mengamati, dan mempelajari kegiatan yang terjadi antara pengepul limbah dan pelanggan atau pemilik limbah. B. Metode pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak dilakukan menggunakan beberapa langkah, yaitu 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun. Langkah ini melibatkan pengumpul dan analisis kebutuhan pengguna. 2. Perancangan perangkat lunak. Dilakukan untuk merancang perangkat lunak secara detail sehingga dapat memperoleh gambaran sistem yang jelas. Hasil dari perancangan perangkat lunak ini biasanya berupa dokumentasi deskripsi perancangan perangkat lunak atau DPPL. 3. Implementasi perangkat lunak. Dilakukan dengan membuat aplikasi sistem informasi yang sesuai dengan perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan implementasi ini adalah menghasilkan aplikasi yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. 4. Pengujian perangkat lunak.
dilakukan untuk menguji fungsionalitas perangkat lunak yang telah dikembangkan. Pengujian ini dilakukan oleh tim pengembang perangkat lunak untuk memastikan bahwa aplikasi bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan observasi, sedangkan pengembangan software dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan software, perancangan software, implementasi software, dan pengujian software. 3. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah cara kerja sistem pada e-commerce daur ulang limbah. 1. Customer mengunjungi website e-commerce daur ulang limbah. 2. Customer melihat daftar limbah yang dijual. 3. Setelah mengetahui barang yang ingin dibeli, customer menghubungi pemilik website untuk detail barang yang diinginkan dan ketersediaannya melalui WhatsApp. 4. Detail transaksi customer dikirimkan ke customer dari pemilik website. Detail transaksi ini diproses dengan aman oleh website. 5. Website menghubungi pemilik limbah. Pemilik limbah tidak hanya mengirimkan rincian transaksi ke akun customer. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang tersebut tersedia. 6. Konfirmasi dari pemilik limbah. Website akan memberikan tanggapan berupa persetujuan atau penolakan terkait detail transaksi. Informasi ini dikirimkan oleh website kepada customer melalui WhatsApp. 7. Jika customer setuju dengan hasil penawaran dari website dan juga pemilik limbah. 8. Website akan mengirimkan harga dari limbah yang dijual ke customer. Informasi ini akan disimpan sebagai bukti untuk memproses pembelian oleh website e-commerce. 9. Memulai pengiriman produk. Setelah transaksi berhasil dilakukan, website daur ulang limbah akan menarik informasi tersebut dan mempersiapkan pengiriman produk ke alamat customer. 10. Jika limbah diterima oleh customer tanpa komplain. 11. Pembayaran kepada pemilik limbah. Website akan mengirimkan dana ke bank yang digunakan oleh website hanya perlu menunggu dana yang dikirimkan masuk ke rekening pemilik limbah. Dengan cara kerja tersebut, sistem pembayaran pada e-commerce daur ulang limbah dapat memastikan bahwa transaksi pembayaran dilakukan dengan aman dan cepat tanpa komplain. Kesimpulannya akan dilanjutkan oleh Aditya. Oke, berikut adalah tampilan website sistem daur ulang limbah. Yang pertama, di sini ada pembuat website Adrian, ada Aditya dan Andika. Selanjutnya slide selanjutnya eh, ada beberapa daur ulang limbah. Yang pertama itu plastik, kaca, kaleng, kertas. Selanjutnya deskripsi limbah plastik secara singkat. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan karena selain jumlahnya cenderung semakin besar. Selanjutnya, berikut daftar harga limbah berdasarkan survei. Yang pertama, daftar harga barang bekas itu di tahun bulan Juli 2012, yaitu berikut nama barangnya. Aqua bersih 5.000 per kilo, yang kedua aqua kotor itu 2.000 dan seterusnya. Yang kedua itu daftar harga sampah anorganik, hitungannya satuan per kilo. Seperti gambar berikut. Yang ketiga itu ada jenis, kualitas, dan harga. Yang pertama itu tembaga. Kualitasnya itu campuran, harganya 40.000 per kilo atau 43 dan seterusnya. Selanjutnya, eh, jika jika customer ingin berkonsultasi untuk mendaur ulang limbahnya, berikut ada yang bisa dapat dihubungi, yaitu phone number dengan cara mengklik eh, link WhatsApp tersebut, maka langsung akan ditampilkan langsung mengarah ke halaman WhatsApp. Mungkin itu aja, sekian website yang dapat saya tampilkan. Selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan, pembuatan website e-commerce daur ulang limbah akan mengatasi masalah yang sering dikeluhkan oleh pelanggan terkait layanan. Akibatnya, pelanggan akan mengalami
peningkatan kepuasan karena mereka dapat dengan mudah melihat informasi produk, melakukan pemesanan dengan mudah, dan melakukan proses pembayaran dengan lancar. Selain itu, website ini juga membantu pelanggan dalam menerima barang dengan aman. Selanjutnya saya kembalikan kepada Adrian. Baik, demikianlah hasil presentasi kami mengenai jurnal kami dan pengaplikasiannya dalam bentuk sebuah sistem informasi pendaur ulang limbah. Apabila ada salah tutur kata kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Udah kan?